Halo Kak Ceruter, kembali lagi bersama Gearbox Indonesia. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk sedikit nge-review mobil yang baru saja mengadakan penyegaran. Ini adalah, kalau kita menilik perjalanannya, Hyundai Tucson ini, dia sudah panjang banget. Generasi pertama dimunculkan di Indonesia itu 2005. Dan ini kebetulan generasi yang terbaru atau generasi kelima yang sudah mengadakan penyegaran, atau istilah kerennya itu facelift. Banyak sekali perubahannya timbang yang sebelumnya atau Tucson yang sebelumnya, banyak sekali perubahannya. Yang jelas, satu perbedaan yang paling mendasar, Hyundai sudah hampir semuanya menghilangkan mesin yang dieselnya, diganti dengan mesin hybrid. Tentunya itu banyak pertimbangan kenapa peralihan dari diesel ke hybrid, karena mungkin banyak lebih keunggulan si hybrid timbang yang diesel. Nah, nanti kita akan review mobil ini tentunya beserta konsultan marketingnya. Ingat, ini ada dua jenis varian, yaitu varian mesin bensin 2000 cc dengan kode mesin MPI. Kalau yang hybridnya itu 1600 cc turbo hybrid dengan kode mesin GDI. Kalau GDI didengar-dengar hampir mirip-mirip kayak punya brand lain ini kode mesinnya. Oke, langsung aja kita akan review bareng konsultan marketingnya. Nah, kebetulan ini langganan Gearbox nih. Sudah ada Kak Viana di samping saya. Apa kabar? Halo, baik, sehat. Tentunya harus sehat ya. Harus sehat. Dan semoga teman-teman yang menonton kita juga dalam keadaan sehat, ya, betul, banyak amin. duitnya sehingga beli mobil ini. Amin. Dan tentunya belinya Viana. Oke ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, sebelum kita nanti review si pendatang baru ini. Iya, betul. Sobat Gearbox, saya Viana, sales konsultan Hyundai Simpro. Bisa hubungi saya di nomor telepon 0812 9887 552. Oke, jadi kalau teman-teman mau datang atau tes, udah ada tes car-nya belum? Belum ada. Tapi kalau mau ngelihat mobilnya nanti bisa langsung datang ya. Betul, ya. Atau komunikasikan langsung dengan Kak Viana. Oke, Kak. Ini mobil baru facelift, baru banget faceliftnya. Belum ada seminggu. Apa spesialnya dari unit ini? Nah, yang paling menarik nih, sehingga ya namanya facelift pasti ada penyegaran, timbang yang sebelumnya pasti ada keunggulan. Betul. Apa aja keunggulannya? Jadi yang menarik, secara general dulu nih, ya, sebelum kita ulas bagian interior, eksterior, dan semuanya. Iya, dan semuanya, dan desainnya. Iya. Oke. Jadi yang menarik adalah untuk yang baru ini, itu tuh pilihannya hanya dua, gasoline dan hybrid. Turbo hybrid. Betul. Iya, dan hybrid. Hybrid turbo. Yang sebelumnya kan ada diesel, saat ini dieselnya sudah tidak ada. Cuma ada hybrid. Iya, ada hybrid. Tentunya hybrid pastinya lebih irit. Itu dia. Ya. Karena ada dua motor dia, motor listrik dan mesin biasa. Oke. Selain itu ada fitur tambahannya lagi untuk Tucson ya. Tucson yang baru ini ada e-dynamic drive. Oke, e-dynamic drive itu kalau nggak salah, kalau misalkan jalan tikungan, nah jadi untuk ban-bannya, untuk pengeremannya lebih stabil. Anti-slip. Iya. Di Santa Fe belum ada ya? Ini dia keunggulannya nih. Karena kan yang setiap ada yang baru harus ada yang baru. Harus ada yang baru, harus ada teknologi yang baru gitu. Oke, itu salah satu keunggulannya, ada e-dynamic drive. Ada juga e-comfort drive. E-comfort drive. Tahu nggak apa? Iya. Kalau nggak salah nih. Karena jalanan Indonesia banyak istilahnya orang nyebut polisi tidur. Betul. Dia akan lebih, namanya juga comfort ya. Jadi lebih nyaman. Mungkin lebih tidak berasa ya. Betul. Untuk di jalanan yang polisi tidurnya. Betul. Terus ditambah lagi adanya untuk suspensi depannya MacPherson Fruit, belakangnya sudah multilink independen. Betul nggak? Betul. Siap. Betul. Udah ngulik juga ya. Iyalah. Luar biasa. Namanya juga unit baru, kita harus belajar dulu. Betul. Setelahnya dari dua teknologi yang unggul, terus apa lagi?
Terus juga kita ada fitur khusus untuk HIV-nya. Ya, ada namanya pedal shift regenerative brake. Oh, nanti kita tahu nanti kita bahas ke dalam. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, perkiraan nih, namanya mobil baru launching lagi, harganya berapa dia dibanderolnya? Itu yang paling penting ya. Nah, itu yang paling penting. Karena mengukur kemampuan kan. Iya, mengukur kemampuan. Siapa tahu ini juga karena mobil ini sudah masuk di Indonesia dari tahun 2025. Ya. 2005 maksudnya. 2005 dan ini generasi kelima. Sudah pasti ada penggemar fanatiknya. Ini termasuk mobil Hyundai yang laris. Iya. Tucson ini. Sepakat kita. Sepakat kan? Ya. Untuk harganya yang gas lain di 632. 632? Ya. 600-an? Oke. 632 juta. Kemudian yang hybridnya di 745. 740. Ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Nanti untuk promonya nanti kita bahas di dalam aja. Kita ngomongin mobilnya dulu ya berarti. Nah, kita langsung ulas saja Kak. Apa perubahan dari sisi eksterior dulu? Tentunya karena kita lagi ada di depan, kita bahas dulu yang bagian paling depannya. Untuk tampilan depan, nih, nanti mungkin Kak Viana bisa jelasin. Ini menurut saya hampir mirip-mirip sama adiknya. Siapa tuh? Untuk grill depannya, Hyundai Creta. Mirip ya. Mirip ya. Mirip. Ini agak besar ya. Dark tint di sini. Oke. Dark tint chrome. Dark tint chrome. Jadi ininya besar-besar diamond lah ya. Ya, ini bentuk-bentuk besar diamond dan mengkilat. Dan mengkilap. Ini nampak terlihat lebih gahar. Dan lebih mewah. Pasti. Udah mewah. Ya. Dari kelampuan sudah pasti LED. Udah teknologi yang baru ya. Udah LED headlamp dan ada IFS function. Apa tuh? Itu namanya intelligent front system. Oke. Gitu. Jadi lampunya aja pinter gitu loh. Oh iya, mungkin kalau dulu tuh misalkan auto high beam lah ya. Jadi kalau misalkan pencahayaan di luar gelap dia akan terang. Kayaknya seperti itu, penyesuaian. Cuma beda istilah-istilah doang biasanya. Oke. Sudah ada kamera 360. Betul, sudah. Pasti. Jadi untuk tampilan depan saya sih hampir mirip kayak adiknya, tapi karena ini bodinya agak lebih bongsor dikit, jadi kelihatannya lebih gagah. Sama-sama 5 seat ya sebenarnya. Sama, oke. Ini tampilan sampingnya. Yes. Tampilan sampingnya. Mungkin sebelum kita membahas tampilan sampingnya, ini untuk diameternya berapa ini? Untuk lebar, terus panjangnya, kalau nggak salah ini panjangnya ini ya 4,6, jadi hampir 5 meter, 4 meter 60-an. Nah, cirinya mobil-mobil SUV biasanya ada upper fendernya. Nih, upper fendernya dia termasuknya menarik sewarna body, tapi bedanya ini warnanya Dove. Ya, jadi lebih sama-sama hitam. Sama-sama hitam, tapi ini black piano. Ya, kalau ini Dove. Nah, terus kalau nggak salah lagi, ini performa bannya atau spesifikasi bannya yang hybrid sama yang biasa atau yang mesin 2000 cc itu beda ya? Beda. Nah, coba kita lihat nih. Yang ini kalau yang ini 19. Ya, bener, ring 19. Ring 19. Ya. Dia lumayan, terus dengan two-tone color ya. Untuk velgnya ada 2 warna, warna black piano dan warna chrome. Betul. Hanya beda di ring ya. Hanya beda di ringnya ya, depan belakang. Terus untuk disc brake-nya dia beda, masih besaran yang di depan sama yang di belakang. Nah, ini sudah pasti auto retract, sudah ada juga kamera 360-nya. Terus juga sudah ada blind spot warning, istilah lain ya. Untuk safety-nya. Untuk safety-nya. Jadi kalau misalkan ada motor di samping atau mobil di samping, dia sudah ada warningnya, notifikasinya. Biasanya ada warna merah gitu untuk notifikasinya. Yang ini nih, ini disebut turn signal indicator. Iya, udah pasti. Dia kayak orang jalan. Betul. Untuk pencahayaannya. Pengen banget sih. Beli dong. Jangan jualan aja, beli. Ininya sudah pasti smart ya, smart entry. Menariknya, ini juga tidak terlalu tinggi untuk ground clearance-nya. Kalau nggak salah cuma 180 mm. Ini desainnya, dia sudah ada roof rail.
panoramic sunroof. Nggak bisa digunain ya. Sudah panoramic sunroof. Panoramic sunroofnya juga terpisah ya untuk bagian driver sama yang bagian penumpang. Ya. Jadi ada penghalangnya. Iya. Atau ada. Oke. Ini untuk bagian sampingnya. Lumayan cukup menarik. Kita ke bagian belakang kali. Boleh. Nah, ini untuk tampilan belakang. Beda ya. Emang sedikit berbeda sama yang sebelum facelift. Sudah lengkap, sudah ada rear defogger, sudah high mount stop lamp, terus juga ada spoilernya. Ya. Antena sudah shark fin. Nah, ini juga sudah LED combination lamp ya, rear combination lamp. Ini yang memang dipunya Hyundai. Iya, itu dia keunggulannya. Terus lampunya juga modelnya bagus loh. Jadi ada dua smart power tailgate. Jadi dia sudah otomatis tanpa harus membuka ya. Dia udah bisa pakai sensor badan nggak? Bisa. Udah ada sensor badan, sudah bisa dibuka pakai kunci. Iya, betul. Iya, terus sudah di sana di driver biasanya ada tombol untuk membukanya. Betul. Jadi ada 3 cara. Ada power tailgate. Dimana kan suka ini kan, bawa barang banyak kan. Iya. Tinggal buka. Nah, ini kebetulan nggak ada kuncinya atau akinya dilepas nih. Dia juga sudah dilengkapi pasti anti nabrak, terus untuk mundur juga udah ada notifikasi ya. Kalau misalkan ada objek yang di belakang. Rem otomatis itu sebetulnya memang standar Hyundai Smart Sense. Oke. Nah, ini kebetulan yang tipe hybridnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kalau nggak salah, dia yang untuk power yang dihasilkan dari mesin bensinnya, kalau yang mesin bensin itu cuma 156 ya PS. Iya betul. 156 tenaganya PS. 156 dengan torsi 192. 192. Nah, tapi beda. Kalau yang hybridnya lebih bertenaga. Betul. 180 PS untuk engine-nya ya. Iya. Untuk engine-nya aja 180 PS dan torsinya itu 264 Newton meter kalau nggak salah. Tapi kalau sudah dikombinasikan, ya kan tadi kan mesinnya doang. Tapi kalau sudah dikombinasikan, output yang dihasilkan itu bisa mencapai tenaganya itu 235 PS dan torsinya itu 367 Newton meter. Nah, kita sudah berada di interiornya. Betul. Kedua kalinya ya kita tag. Nah, sempat gagal. Interiornya sangat menarik. Betul. Aduh, mewah banget. Mewah. Dia bentuknya sudah curve ya. Panoramic curve agak melengkung. Jadi sampai desain head unit sampai MID-nya juga sama. Betul, 12,3 inch. 12,3 inch. Betul. Sudah ada, dia sudah untuk AC-nya sudah dual zone. Dual zone, ini juga touchscreen ya. Touchscreen. 6,6 inch untuk LCD HE VC control namanya. Oke, dia juga sudah ada heaternya juga, bukan hanya untuk mendinginkan, tapi untuk menghangatkan juga ada. Terus dia sudah ventilated seat ya. Betul. Untuk joknya kanan kiri. Pendingin dan penghangat. Pendingin dan penghangat, sudah ada heaternya juga. Terus di sini kita bisa lihat konsolnya ini floating ya. Floating ya, untuk konsolnya jadi dia kayak bertumpuk ya. Iya, bertumpuk, mengambang ya. Mengambang. Jadi dia bisa buat taruh barang lebih banyak. Lebih banyak, dia sudah ada wireless charging. Sudah ada 2 konsol box, cup holder ya. Ada dua. Juga ada. Oke, konsol boxnya ini lumayan luas juga, lebar juga. Betul. Terus di sini sudah ada tombol-tombol, ada drive mode. Drive mode-nya ada terdiri dari 4 ya. Iya. Udah normal, eco, terus sport sama smart. Ya. Nah, udah ada auto hold-nya juga, terus udah ada downhill. Bisa menahan ya ketika turunan tajam. Turunan tajam. Terus di sini juga udah ada tombol kamera 360. Nanti yang bisa terkoneksi di head unitnya atau di layarnya. Terus di sini juga sudah ada sensor parkir. Jadi parkir juga kalau ke belakang terus ada objek yang menghalangi, nanti dia ada notifikasinya. Oke. Safety-nya ya. Safety-nya. Terus apa tuh?
engine start stop button. Ya. Dia juga sudah bisa dinyalakan dari luar ya. Betul. Oke, terus mana nih? Shift by wire. Oke, shift by wire-nya untuk transmisinya dia sudah ada di kanan dan tinggal digeser. Geser-geser aja. Betul. Nah, di sini ada drive, neutral, rear, dan parkir. Di sini sudah, dia juga sudah electric parking brake. Di sini ada tombolnya. Terus untuk power vectornya juga sudah bisa diatur dari sini. Betul. Untuk lampuan, dia sudah auto high beam. Nah, ini juga yang paling menarik nih. Sudah ada pedal shift with regenerative brake. Nah, terus untuk di wipernya juga dia sudah ada, ternyata udah ada rain sensor. Oh ya. Rain sensing. Jadi ketika sudah ada hujan dia akan langsung otomatis. Menarik sekali. Menarik. Udah ngomong-ngomong menarik, berarti promonya. Tadi kita baru ngungkapin harga. Nah, promonya ya. Promo yang menarik dari si Hyundai Tucson ini. Ada beberapa promo menarik. Yang pertama ada namanya paket 50-50 atau 50-50 gitu ya. Jadi kita bayar DP di depan setengahnya, kemudian kita bayar sisanya tuh setahun kemudian. Menarik juga. Menarik Oke, ya. itu yang bagus. Pertama, rate-nya juga pasti menarik itu. Menarik gitu. Terus ada bunga 0%? Bunga 0% untuk 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun ya? Betul. Oke, itu minimal DP berapa kalau untuk bunga 0%? Minimal DP bisa di 20%? Bisa 20%. Berarti anggap 740, 150-an lah ya. Iya, 150-an. 150-an udah bisa. Iya, kemudian terus kita ada rate bunga ringan juga. Rate bunga ringan berapa itu? Kalau boleh tahu? 2,88. Itu selama berapa tahun? 2,88 bisa 3 tahun. 3 tahun. Gitu. DP-nya udah pasti baiknya yang tinggi ya, biar angsurannya rendah dan dapat rate yang tadi. Terus apa lagi? Kemudian kita juga ada tenor sampai 7 tahun. Tenor sampai 7 tahun. Buset. Kalau untuk yang angsur santai ya, jadi bisa 7 tahun. Misalnya angsurannya ringan kan bisa dipanjangin tenor. Nah, kalau yang 7 tahun itu minimal DP berapa persen? DP-nya bisa di 20 juga. 20 juga. Oke, 20. Gitu. Banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Kalau hitungan bisa didiskusin langsung aja. Oke, ngomong-ngomong, ini kan mobil baru, sudah ada after sales-nya belum? Sudah dong. Apa aja after sales? After sales-nya untuk garansi mobilnya di 4 tahun atau 100.000 kilometer. Oke. Karena ini ada HIV, ada garansi baterai. Garansi baterai selama 8 tahun. Atau 160.000 kilometer. Oke. Maintenance dan spare part sama 4 tahun atau 60.000 kilometer. Dan yang menarik adalah ada yang sudah ready loh unitnya. Oke, umumnya kan mobil baru facelift itu harusnya inden ya, tapi ini sudah ada ready. Udah ada beberapa tipe. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah nggak dapat yang ready stoknya, inden berapa lama kira-kira? Ya, 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Tergantung tipe dan tergantung warna. Nah, ini yang paling penting nih. Bicara promo, bicara kredit, orang mana aja yang bisa kredit di tempatnya Kak Viana? Seluruh Indonesia. Belum lama ada pengiriman ke Kalimantan. Itu by kredit? Ya. Berapa persen dia DP? Untuk DP-nya itu nggak sampai 50%. Nggak sampai 50%. Jadi semua wilayah Indonesia bisa beli. Unggulnya di sini karena Hyundai pusat, jadi ketersediaan stoknya banyak dan selalu diutamakan. Betul, nah, itu. Jangan salah pilih teman-teman. Apalagi ini unit baru, mungkin tidak semua dealer Hyundai tersedia unitnya. Betul. Nah, sekali lagi berarti untuk komunikasinya bisa hubungi ke Kak Viana nomornya? Ya, bisa hubungi saya Viana di 0812 9887 552. Oke. Ya. Atau bisa datang langsung ke Hyundai Simpro. Hyundai Simpro. Kalau teskar belum ada, tapi untuk sekarang bisa lihat-lihat aja. Bisa. Gak lama lagi juga ada nanti. Gak lama itu pasti ada. Soalnya Santa Fe aja udah ada kan ya? Tuh, Santa Fe aja belum berapa lama, bulan lalu kalau nggak salah. Betul. Sudah ada ready untuk test car-nya atau test drive-nya. Nanti teman-teman bisa nyoba lagi. Kita langsung review lagi, Kak. Nah, ya sudah tilt steering sama teleskopik. Nanti kita nggak usah dipraktekin, tapi ini praktekin juga gampang. Tuh, udah tilt steering sama teleskopik. Terus untuk joknya yang menarik, dia sudah electric seat ya. Betul. Kanan kiri. Kanan kiri. Ini untuk electric seat-nya di sini. Ini mah untuk apa? Reclining. Iya. Kiri juga udah ada electric seat-nya. Udah ada. Belum lah ya. Belum, baru di bagian driver doang. Bagian di driver doang. Nah, terus sudah disematkan sound system yang lumayan premium. Itu Bose ada di 8 titik ya.
Ada di 8. Ada di 8 titik untuk speaker Bose-nya. Jadi sudah pasti nyaman untuk musikan. Terus dia sudah ada panoramic sunroof. Dia sebutnya panoramic glass sunroof. Betul. Jadi untuk di kacanya ada pengaman yang lebih ya. Karena ini kan cukup besar ya. Cukup besar sampai manjang ke bagian belakang. Nah, terus apa lagi nih? Jangan lupa. Untuk ambient light. Iya. Dia sudah multicolor. Nah, terus ada apa aja untuk Hyundai Smart Sense-nya? Iya, untuk Hyundai Smart Sense-nya ini kurang lebih sama dengan tipe-tipe yang lain. Yang pertama ada cruise control-nya. Ada cruise control. Smart ya. Udah smart. Dia atau bahasa lain udah low speed follow. Jadi dari 0 sudah bisa mengikuti kendaraan yang di depannya. Terus ada lane keeping assist yang menjaga kita tetap di sesuai marka jalan gitu. Kemudian ada namanya lane following assist juga ya, jadi ngikutin mobil depan. Betul. Terus bisa pengaturan jaraknya itu nanti akan ada notifikasinya. Terus kadang kan kita suka bengong terus nanti ada notif mobil depan sudah menjauh. Siap gitu. Terus ya dari depan, belakang, samping itu udah ada sensornya juga. Anti nabrak, rem otomatis. Kalau misalkan ada kelalaian dari driver. Iya betul. Itu ada rem otomatis. Lumayan sangat menarik. Samping kanan kiri sudah ada blind spot warning. Sudah ada peringatan kalau misalkan ada mobil dari belakang ataupun dari samping langsung ini. Ada juga safe exit warning. Apa tuh? Jadi kalau ada objek kita nggak bisa otomatis pintu. Ngunci ya. Jadi nggak bakalan kebuka walaupun kita paksa-paksa karena di luar ada objek yang menghalangi. Betul. Oke. Akan ketabrak. Di sini sudah juga ada TFC untuk pengecasan. Jadi teman-teman bisa nyarger dari sini. Sudah Type C ya ini ya. Sudah menarik lah. Untuk pengeremannya juga ini untuk gasnya pengaturannya biasanya kan gantung, kalau ini enggak, sudah kayak pedal banget ini. Oke. Betul sekali. Pengaturan cruise control dan lain sebagainya sudah ada di setir juga. Setirnya juga modelnya menarik ini. 3-spoke steering wheel. Oke, ini nih ada ini nih. Nah terus ini menurut saya mini banget loh untuk setirnya. Untuk ukuran mobil yang lebar, tapi menarik. Udah pasti tilt steering dan teleskopik, terus dia juga sudah electric steering ya. Jadi kalau misalkan mau dibelokin kanan atau kiri, dia pasti sangat ringan banget. Untuk di bagian door trim sudah pasti sudah auto semuanya. Untuk spion udah auto retract ya. Sudah dilengkapi juga kamera 360 di spionnya di semua sisi pokoknya. Round the vehicle. Nah, ini kalau untuk mengemudi kayaknya sih nyaman. Karena kita nggak test drive, tapi kita bisa memperkirakan mobil ini nyaman untuk kelas SUV. Nyaman sekali. Nah, karena legroomnya luas, headroomnya juga luas. Nah, untuk membuktikan nyaman atau enggaknya, biasanya di baris kedua atau row 2 untuk bagian penumpang. Yuk, kita coba. Nah, kita sedang berada di row 2-nya. Betul. Ini mobil 5 penumpang. Untuk legroom lumayan luas, untuk headroom juga luas. Yang paling menarik adalah adanya sunroof ini. Jadi pandangannya asik ya, pandangan ke atasnya. Bisa lihat bintang-bintang ya malam-malam. Jangan berkhayal dulu. Kita lanjut. Untuk kulitnya lumayan lembut ya. Jadi teman-teman duduk lama juga enggak nyaman ya. Terus di sini sudah ada headrest, armrest ditambah juga 2 cup holder. Terus di sini sudah ada headrestnya 3, kanan kiri. Tengah juga ada. Dan ini cukup luas ya. Cukup luas ya. Jadi emang 3 orang dewasa juga cukup ya. Nyaman, tetap nyaman di sini. Oke, enggak berdempetan. Ada charger juga. Iya, udah ada TFC-nya 2, terus juga di sini ada semburan untuk AC-nya. Itu aja kali Kak. Apalagi yang mau disampaikan mungkin sebelum kita tutup? Cukup ya. Informasi yang perlu teman-teman ketahui kalau untuk membeli, nanti kalau kurang-kurangnya langsung komunikasikan dengan Kak Viana. Mungkin bisa disebut lagi nomornya? Di 0812 9887 552. Oke, itu aja mungkin review singkatnya. Mungkin masih banyak hal-hal yang tidak kita ulas ya, karena keterbatasan waktu. Itu aja. Terima kasih Kak Viana. Terima kasih banyak ya Kak. Oke. Sampai ketemu lagi. Oke sobat.
gearbox itu aja yang bisa kita bahas. Thank you for watching.